Jadi baik adik-adik, hari ini kita akan memasuki materi tentang gelombang elektromagnetik. Tujuan dari materi kita hari ini yang pertama, menjelaskan gelombang elektromagnetik, dan yang kedua, menjelaskan sifat-sifat atau ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan spektrum gelombang elektromagnetik. Yang keempat, dapat menjelaskan aplikasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang elektromagnetik, gelombang yang dapat merambat tanpa medium perantara dan dapat merambat dalam ruangan vakum. Ciri-ciri gelombang elektromagnetik yang pertama itu perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersama, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Yang ketiga, seperti halnya gelombang pada umumnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difaksi. Juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk gelombang transversal. Dan yang keempat, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya disebut spektrum elektromagnetik. Gambar spektrum elektromagnetik disusun berdasarkan panjang gelombang diukur dalam satuan M, yaitu mencakup kasiran. Yang pertama, energi yang sangat rendah dan panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah seperti gelombang radio. Yang kedua, energi yang sangat tinggi dengan panjang gelombang rendah dan frekuensi tinggi seperti radiasi X-ray dan gamma ray. Sumber gelombang elektromagnetik, lampu merkurium menghasilkan ultraviolet. Inti atom yang tidak stabil menghasilkan sinar gamma. Osilasi listrik menghasilkan gel radio. Penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X, digunakan untuk röntgen. Dan yang terakhir itu sinar matahari menghasilkan sinar inframerah. Contoh penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama, gelombang radio. Yang kedua, gelombang mikro. Yang ketiga, sinar inframerah. Yang keempat, cahaya tampak. Yang kelima, ultraviolet. Yang keenam, sinar X. Yang ketujuh, sinar gamma. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah, yang pertama, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium perantara dan dapat merambat dalam ruangan vakum. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara beraturan, di mana arah getar vektor medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik juga mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan,
ini inferensi dan diaksi, dan juga mengalami peristiwa polarisasi. Kesimpulan yang pertama, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium perantara dan dapat merambat dalam ruangan vakum. Industri, astronomi, dan telekomunikasi.